Halo anak-anak, hari ini kita akan ketemu kembali di mana uh, kita akan Ibu akan membahas terkait dengan materi masih berlanjut yaitu tentang fantasi. Tetapi di sini pembelajaran kita yaitu tujuan pembelajaran kita yaitu memahami apa itu kaidah kebahasaan dalam teks fantasi. Oke, kita lihat bahwa terkait dengan apa itu kaidah kebahasaan dalam teks fantasi, yaitu sebuah gambaran di mana menggunakan sudut pandang di dalam sudut pandang ya di dalam sudut pandang cerita fantasi, salah satunya adalah penokohan. Apa itu penokohan? Itu adalah tokoh. Jadi di sini ibu artikan dengan penokohan atau tokoh, ibu sebutkan dengan kata kami, ya, dengan kata kami, mereka, itu adalah nama-nama orang. Jadi fantasi ini menggunakan kata sifat. Ya, di kaidah kebahasaan itu berbicara dengan kata, kalimat berarti ada kata sifat. Yang pertama kata sifat, kita lihat ya, kata sifat ini itu pengamatan panca indera. Nah, kalau berbicara panca indera ini, kita kembali ke materi deskripsi. Nah, jadi materi deskripsi ini salah satunya adalah panca indera yang kita pernah menggambarkan sebuah deskripsi. Jadi nanti kita akan menggambarkan di dalam kaidah kebahasaan, kita akan menggambarkan tokoh, latar, dan konflik. Jadi kalau tokoh, latar, dan konflik ini kita lihat di dalam struktur teks fantasi. Salah satunya adalah tokoh, latar, dan konflik. Jadi kalau tokoh ini adalah penokohan, sedangkan latar itu adalah tempat, sedangkan konflik itu adalah permasalahan. Oke, kita lanjut. Penggunaan kalimat di dalam penulisan kaidah kebahasaan itu utama di dalam penulisannya menggunakan dua kalimat. Jadi di sini ibu akan menuliskan dua kalimat, yaitu kalimat langsung, ya ibu, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Sekarang perhatikan kalimat langsung itu yang bagaimana. Kalimat langsung itu kalimat yang berisi kutipan, ucapan, ya, kutipan ucapan atau pernyataan seseorang tanpa mengubahnya kalimat langsung. Bisa digunakan untuk menyampaikan informasi secara akurat dan jelas. Jadi kalimat langsung ini bisa digunakan menyampaikan berbagai kejadian atau permasalahan dengan bahasa secara langsung. Jadi permasalahan ini kalau di dalam struktur teks fantasi itu ada pada komplikasi, yaitu permasalahan. Oke, next kita lihat lanjut. Contoh kalimat langsung ya. Nanti di sini contoh kalimat langsung ada kata dengan menggunakan tanda baca ya. Nanti kalian perhatikan ada di sini. Yang pertama salah satu contoh adalah besok akan dibahas dalam rapat. Tanda baca koma pembuka. Ayo bergegas, ada tanda baca koma penutup. Oke, nanti kita kembali, kita lanjut dulu ya. Sekarang kita masuk di ciri-ciri kalimat langsung. Di dalam penulisan dengan menggunakan kalimat langsung maupun kalimat tidak langsung, di sini adalah salah satu contoh kalimat langsung. Di sini menggunakan tanda baca petik 2. Jadi, tanda baca petik 2 ini artinya bahwa koma pembuka dan koma penutup. Salah satu contoh adalah kalimatnya Dewi bertanya, koma pembuka, apa yang kamu lakukan? Di sini dilengkapi dengan tanda tanya koma penutup. Ibu itu menasihati anaknya, koma pembuka, belajarlah yang rajin, koma dan nak. Jadi itu artinya di dalam penulisan kalimat langsung itu harus menggunakan tanda baca. Entah nanti kalian lihat tanda baca seru, koma pembuka atau koma penutup atau tanda baca tanya. Oke, kita lanjut. Ciri kalimat tidak langsung. Di sini ciri kalimat tidak langsung di sini ya, kalimat tidak langsung merupakan penyampaian ulang. Jadi kalau salah satu contoh ibu memberikan salah satu contoh kalimat tidak langsung, contohnya seperti kalian membawa surat ke kantor pos. Berarti
kalian membawa surat ke kantor pos itu artinya secara langsung. Sedangkan kalau kalian menitip surat, ya kalian menitip surat kepada orang baru orang tersebut membawa ke kantor pos, berarti itu kalimatnya tidak langsung. Jadi penyampaian ulang dari perkataan seseorang maka terdapat perubahan kata ganti pada kalimat yang dikutip. Salah satu contoh. Contoh kata ganti. Di sini perhatikan penggunaan kata ganti di kalimat tidak langsung. Ibu artikan kata ganti itu apa? Kata ganti itu adalah pronomina. Nanti ditanya apa itu pronomina, maka kalian akan menjawab itu adalah kata ganti. Jadi di sini kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Tapi di sini ibu akan menuliskan kata ganti orang pertama. Jadi kata ganti orang pertama ini menjadi kata ganti orang ketiga. Jadi artinya kamu, aku. Nah, sekarang kata ganti orang menjadi kata saya diganti menjadi dia atau nama orang ketiga. Dia. Nah, jadi aku terus ditunjuk dia. Itu adalah orang ketiga. Itu diganti ya. Saya diganti menjadi dia atau nama orang ketiga. Jadi aku, dia. Jadi itu adalah kata ganti orang ketiga. Berikut adalah kata ganti menjadi dia atau nama orang ketiga. Kata ganti menjadi dia. Berarti itu juga disebut dengan kata ganti orang ketiga. Dan yang paling kita lihat, yang paling terakhir itu adalah kata ganti menjadi mereka. Jadi di sini kata ganti mereka itu menyatakan lebih dari 3 orang, lebih dari orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Berarti lebih dari orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Oke, dan kata mereka juga bisa diartikan dengan kata menyatakan banyak. Mereka, kalian, mereka, kalian itu adalah menyatakan banyak. Berarti lebih dari satu dan lebih dari dua. Itu menyatakan banyak. Oke, maka dari pembelajaran ini, ya, dari pembelajaran ini Ibu mengambil satu kesimpulan, ya, untuk bisa kalian paham dan kalian bisa belajar apa itu kalian bisa paham terkait dengan kata, kalimat, ya, atau penggunaan bahasa. Ya, Ibu mengambil satu kesimpulan bahwa dari kaidah kebahasaan ini mempelajari kalian untuk bagaimana cara kalian menuliskan, kalian cara berbicara, kalian cara menuliskan kalimat dengan menggunakan kosakata, penggunaan kata, penggunaan kalimat, tanda baca ketika kalian menuliskan sebuah cerita teks fantasi. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita pada sore hari ini. Nanti akan kita ketemu di pertemuan selanjutnya masih dengan materi yang sama yaitu teks fantasi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.